Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama kembali untuk mengikuti PA di Instagram Live GKKK Kupang Jaya. Kita akan memulai PA kita di dalam beberapa menit ke depan sambil menunggu beberapa orang yang akan bergabung di dalam mengikuti PA pada malam hari ini. Malam, Bu Popi. Apa suara saya terdengar jelas ya, Bu Popi? Apa suara saya terdengar jelas ya Bu Popi? Iya, kita menunggu beberapa orang untuk bergabung dulu ya Bu Popi, baru kita mulai.
Oke, kita mulai aja PA kita pada malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur jikalau pada malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa biarlah ketika kami belajar kami boleh mengerti, dan biarlah ketika kami sudah mengerti kami pun juga boleh menjadi pelaku firman. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih akan bergabung bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong setiap kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, PA kita pada malam hari ini terambil dari Amos pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Amos pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Jikalau sudah menemukan, Bapak Ibu bisa memperhatikan, saya akan membacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat. Ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepuluhanmu pada hari yang ketiga. Bakarlah korban dari roti yang beragi dan maklumkanlah persembahan-persembahan sukarela. Siarkanlah itu, sebab bukankah yang demikian kamu sukai, hai orang Israel? Demikian firman Tuhan Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai ibadah, seringkali kita berpikiran bahwa ibadah itu terbatas hanya pada hari Minggu saja. Seringkali kita berpikir bahwa ibadah itu terbatas ketika kita hanya berada di gereja saja, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai ibadah, mohon maaf, seringkali kita hanya membatasi ibadah itu hanya kepada sebuah pertemuan raya yang kita adakan bersama-sama dengan saudara seiman. Tentu saja pemahaman yang seperti demikian tidak salah, Bapak Ibu ya. Tetapi itu adalah pemahaman yang sangat terbatas mengenai ibadah. Kita tahu bahwa ibadah itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan. Ibadah itu adalah sesuatu yang seharusnya kita lakukan sebagai umat percaya. Bahkan di dalam ibadah, kita bersama-sama dengan umat-umat yang lain, kita merayakan relasi dengan Allah, bukan hanya dengan Allah saja, tetapi kita juga merayakan relasi kita dengan sesama. Oleh karena itu hari ini kita belajar bahwa di dalam kehidupan kita seharusnya ibadah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan. Ibadah bukannya menjadi lawan dari kehidupan. Ibadah seharusnya meresap, bahkan menjadi bagian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak boleh membuat dikotomi atau kita tidak boleh membuat pemisahan antara ibadah dengan kehidupan. Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu masih ingat atau tidak, waktu saya masih kecil beberapa tahun yang lalu ya, ada sebuah larangan untuk membuang sampah secara sembarangan ya. Larangan itu mengatakan kalau kita membuang sampah sembarangan, maka kita akan didenda sebanyak 500.000 atau 50.000 ya, saya lupa ya. Jadi ketika kita membuang sampah sembarangan, kita akan didenda dengan sejumlah uang atau nominal tertentu. Nah, lalu di tempat larangan itu ditulis, di bawahnya itu ada tulisan demikian: kebersihan
adalah sebagian dari iman. Nah, Bapak Ibu ketika membaca tulisan itu mungkin saya waktu itu masih belum mengerti. Tetapi dewasa ini saya mengerti bahwa menjaga kebersihan itu adalah bagian dari iman percaya kita yang tidak dapat dipisahkan. Ya, oleh karena itu hari ini kita belajar melalui kehidupan ibadah orang Israel. Kalau kita melihat Alkitab kita, ya, LAI memberikan judul ibadah Israel adalah ibadah yang jahat. Apa sih yang menjadi latar belakang kok Tuhan itu mengatakan ibadah orang Israel itu adalah ibadah yang jahat? Mari Bapak Ibu kita perhatikan di dalam konteks dekat bagian ini, ya. Dikatakan bahwa mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Ya, apa yang dilakukan? Mereka melakukan perbuatan yang jahat. Di dalam ayat pasal 3 ayat 14 bahwa pada waktu aku menghukum Israel karena perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan-perbuatan yang jahat itu perbuatan-perbuatan yang seperti apa, Bapak Ibu? Ya, kalau kita melihat di dalam beberapa bagian, maka kita akan mendapati bahwa adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang kaya yang berada di Israel. Jadi mereka itu melakukan ya sebuah ketidakadilan. Nah, di dalam ayat pasal yang keempat, ayat yang pertama dikatakan demikian. Memeras orang lemah, menginjak orang miskin. Jadi, orang-orang yang kaya, orang-orang yang berduit melakukan sebuah tindakan yang tidak adil kepada orang-orang yang miskin. Mereka menutup mata terhadap kemiskinan dan kelemahan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, dikatakan bahwa Tuhan akan menghukum mereka. Tuhan akan menghancurkan, melakukan hukuman kepada mezbah-mezbah Betel. Sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan dan jatuh ke tanah. Bapak Ibu, ini adalah sebuah peringatan yang bukan sembarang peringatan. Tuhan mengecam ibadah yang dilakukan oleh umatnya sendiri. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kenapa Tuhan itu sampai mengatakan bahwa ibadah mereka adalah ibadah yang jahat? Bisa jadi karena apa? Karena mereka itu mengabaikan peringatan yang diberikan oleh Tuhan. Ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah begini. Mungkinkah Tuhan itu menghancurkan, ya? Mungkinkah Tuhan itu melakukan itu, ya? Yaitu apa? Melakukan hukuman kepada mezbah Betel itu sehingga tanduk-tanduk mezbah itu dipatahkan. Mungkinkah Tuhan melakukan itu sendiri? Karena bukankah Tuhan itu suka dengan yang namanya ibadah? Nah, kalau Tuhan itu suka dengan yang namanya ibadah, ya pasti Tuhan tidak akan menghancurkan mezbah-mezbah yang ada. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar seperti yang saya katakan di awal, bahwa kita tidak dapat memisahkan antara yang namanya ibadah kita dengan kehidupan kita. Ibadah itu menjadi sebuah bagian yang menyatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Tuhan memperingatkan, ya, Tuhan memperingatkan di dalam pasal 4 sampai dengan pasal yang kelima ini, ya. Kalau nanti Bapak Ibu melihat di dalam pasal yang kelima, ya, Tuhan mengatakan lagi, ya, bahwa ibadah Israel itu dibenci oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu kalau kita melihat di dalam ayat yang keempat, ya, di situ dikatakan ditulis dengan sebuah
gaya bahasa Bapak Ibu ya. Datanglah ke Betel dikatakan, dan lakukanlah perbuatan jahat. Wah, kok Tuhan malah meminta umatnya melakukan perbuatan jahat. Ya, terus kemudian di sana di dalam pasal 4 ayat 4 selanjutnya, datanglah ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bapak Ibu, mungkin nggak Tuhan itu meminta umatnya untuk melakukan sebuah perbuatan yang jahat? Jawabannya pasti tidak mungkin. Tapi kenapa di sini ditulis dengan ya, datanglah ke Betel dan lakukanlah perbuatan jahat, ke Gilgal dan perhebatlah perbuatan jahat. Bapak Ibu, ini adalah sebuah sindiran dan teguran keras kepada orang Israel yang pada saat itu hanya melakukan kesalehan mereka tanpa adanya kebenaran. Mereka melakukan kesalehan tanpa dilandasi dengan kebenaran. Ya, mereka suka melakukan kegiatan ibadah, tetapi mereka tidak menggunakan ibadah itu, tidak memelihara ibadah itu sebagai bagian dari kehidupan mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, mereka itu disindir dan ditegur dengan keras oleh Tuhan. Mohon maaf Bapak Ibu, seringkali kita ketika beribadah itu beranggapan bahwa karena dengan perasaan takut, kenapa kamu beribadah hari ini? Iya, supaya aku tidak dikutuk oleh Tuhan, supaya hidupku diberkati oleh Tuhan. Mohon maaf, kita seringkali datang ibadah, bahkan melakukan ritual keagamaan kita bukan dengan sukacita, tetapi kita melakukannya dengan perasaan yang takut. Kita membawa persembahan kita membawa korban-korban sembelihan kita membawa persembahan persepuluhan kita, hanya apa? Hanya karena memenuhi, oh ya, aku sudah memberikan persembahan persepuluhan. Ya sudah ya Tuhan ya, kalau persembahan persepuluhan itu sudah tak berikan, maka Tuhan tidak berhak menuntut apa-apa lagi di dalam kehidupan kita. Yang penting tugas keagamaanku beres, perpuluhan diberikan. Pasti Pak Pendeta juga tidak akan menelpon aku, karena tahu bahwa persepuluhanku sudah diberikan atau disetor. Bapak Ibu, ibadah yang seperti itu adalah ibadah yang tidak disukai oleh Tuhan. Emangnya siapa kita dan siapa Tuhan? Emangnya Tuhan itu seperti dewa-dewa orang kafir? Apakah Tuhan kita seperti orang dewa-dewa atau ilah-ilah orang yang belum mengenal Tuhan, yang memerlukan makanan dan memerlukan uang kita? Jawabannya adalah tidak Bapak Ibu. Makanan, persembahan, ya terus uang kita itu adalah simbol Bapak Ibu. Simbol bahwa kita itu membawa sesuatu kepada Tuhan sebagai sebuah bentuk ekspresi. Ya, kalau kita mempersembahkan korban penghapusan salah sebagai sebuah ekspresi bahwa kita ini mengakui dosa-dosa kita dan kita mengaku bersalah di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan tidak mau ya kita hanya memberikan persembahan tetapi hidup kita, mohon maaf, brengsek. Hidup kita tidak karu-karuan. Hidup kita hancur-hancuran. Kita tetap melakukan dosa. Bahkan di dalam konteks Amos ini dikatakan apa? Kita memandang orang yang lemah dan orang yang miskin dengan tidak tepat. Kita memeras orang yang lemah dan kita menginjak orang yang miskin. Bapak Ibu, kenapa? Ya, saya katakan ini adalah sebuah gaya bahasa. Bapak Ibu coba perhatikan ya. Di dalam ayat yang keempat, pasal yang keempat dari kitab Amos ini dikatakan apa? Datanglah ke Betel dan datanglah ke Gilgal. Kenapa dua kota ini menjadi penting Bapak Ibu? Betel itu artinya rumah Allah.
Gilgal itu Bapak Ibu, Betel dan Gilgal adalah sebuah tempat di mana mereka itu dapat menyembah Allah. Jadi Bapak Ibu, bangsa Israel dan orang-orang Yehuda, kalau orang-orang Yehuda itu menyembah Allah hanya di Yerusalem saja. Tetapi bangsa Israel jadi kenapa saya bedakan Yehuda dengan Israel? Ada dua kerajaan. Kerajaan utara itu Israel, kerajaan selatan itu Yehuda. Di selatan mereka hanya menyembah Tuhan di Yerusalem saja. Tetapi di utara bangsa Israel itu menyembah Tuhan di beberapa tempat. Ya, di antaranya itu adalah apa? Yaitu Betel dan Gilgal. Jadi ironi Bapak Ibu ya. Kamu diminta datang ke rumah Allah bukan melakukan sesuatu yang baik, tetapi kamu diminta melakukan sesuatu yang jahat. Bapak Ibu jangan pikir Tuhan itu gaiwan xiao. Oh, Tuhan itu suka bercanda. Nggak usah terlalu serius Pak Chandra ditanggapinya. Begitu ya. Tidak Bapak Ibu. Kali ini Tuhan serius. Kalau ibadah kita hanya sebatas kegiatan keagamaan saja dan tidak berpengaruh di dalam kehidupan kita, maka kita harus pikirkan kembali apa yang kita lakukan. Kita harus pikirkan kembali untuk apa kita itu beribadah. Orang-orang ini antusias Bapak Ibu di dalam melakukan ritual keagamaan. Dikatakan apa? Membawa korban sembelihan pada waktu pagi Bapak Ibu ya. Jadi mungkin saja mereka itu di dalam memberikan persembahan, ya mereka melakukannya setiap 3 hari sekali Bapak Ibu. Di waktu pagi mereka memberikan persembahan itu, ya. Terus kemudian mereka juga memberikan persembahan persepuluhan. Nah Bapak Ibu coba perhatikan, ya kenapa saya katakan ada 3 kali dalam seminggu, yaitu pada hari yang pertama ada persembahan. Ya, hari yang kedua ada persembahan dan hari yang ketiga itu mereka membawa persembahan persepuluhan. Ya, mereka juga memberikan persembahan bukan hanya persepuluhan saja. Coba lihat ada korban syukur. Mereka memberikan apa? Mereka memberikan persembahan atau kalau bahasa sekarang itu persembahan syukur. Bapak Ibu, orang seperti ini orang yang hebat Bu? Enggak Bapak Ibu, sangat hebat. Ya kalau gereja mungkin di zaman sekarang itu ada persembahan pembangunan, ada persembahan pembelian tanah, ya. Orang ini Bapak Ibu tidak lepas, tidak luput. Mereka tidak absen di dalam memberikan persembahan ini. Tetapi hidup mereka tidak mencerminkan ibadah mereka sama sekali. Mereka memiliki gaya hidup yang seenaknya sendiri. Mereka memiliki gaya hidup yang tidak mau taat kepada kebenaran firman Tuhan. Hanya masalah sepele Bapak Ibu. Ya, memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Tuhan itu sampai memberikan sesuatu yang serius kepada orang yang rajin beribadah. Contohnya apa Bapak Ibu? Ya, beberapa hari lagi ya kita akan, saudara-saudara kita yang muslim akan merayakan Idul Fitri. Dan tentu saja ada tunjangan hari raya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki pegawai Bapak Ibu. Bapak Ibu, di dalam memberikan hal seperti ini, masih saja ada orang yang hitung-hitungan. Oh, dikuranginlah atau ditundalah, padahal ya perusahaan mereka tidak terkena dampak pandemi. Lain perkara kalau perusahaan terkena dampak pandemi. Dan yang lebih parah lagi mungkin orang yang melakukan itu adalah orang yang rajin memberikan persembahan kepada gereja. Bisa jadi mereka juga aktif di dalam pelayanan-pelayanan. Bisa jadi mereka menjabat jabatan struktural di dalam gereja, Bapak Ibu. Tuhan tidak suka. Tuhan ingin kita itu tidak memeras orang lemah dan kita tidak menginjak orang-orang
yang miskin. Keinginan kita, kerinduan kita untuk beribadah kepada Tuhan, untuk memberi dan melayani Tuhan, seharusnya dibarengi dengan sebuah kualitas kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kalau kita lihat mereka itu ingin dilihat sebagai orang yang sangat rohani sekali. Tidak absen dari memberikan persembahan kepada Allah. Tidak absen di dalam melayani Allah. Bahkan dikatakan di dalam ayat 5, bukankah itu yang kamu sukai? Yang kita sukai Bapak Ibu belum tentu itu menjadi kesukaan dari Tuhan. Jangan-jangan kita itu membawa persembahan, terus kemudian hidup kita tidak beres. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ada orang yang memberikan persembahan itu motivasinya itu menyuap Tuhan. Tuhan, aku tahu hidupku tidak beres. Aku tahu hidupku awut-awutan. Aku tahu hidupku tidak penuh dengan ketaatan kepada Tuhan. Ini loh Tuhan, sekarang aku sudah memberikan persembahan. Sekarang Tuhan, ya, tidak usah ribut lagi, tidak usah rewel lagi. Apalagi secara khusus otak-ngatik hidupku. Uang persembahan kita, mohon maaf, ada yang memperlakukan, ya, ada yang memberikan persembahan itu sebagai apa? Uang tutup mulut. Ya. Pokoknya Tuhan, yang penting iuran perpuluhan tidak bolos. Masalah hidupku, tidak apa-apa. Aku yang jalani hidup ini. Aku tahu bagaimana aku harus hidup. Bapak Ibu, itu adalah motivasi yang salah di dalam kita beribadah. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti ibadah di Kupang Jaya di dalam minggu yang lalu, ya, di dalam hari Minggu yang lalu, tanggal 25, kita belajar mengenai kasih kepada Tuhan. Saya yakin ibadah itu adalah salah satu wujud kasih kita kepada Allah. Tetapi Bapak Ibu, kasih itu seharusnya menghasilkan ketaatan. Ketaatan kepada firman Allah. Ketaatan kepada perintah Allah. Tanpa ketaatan, maka kasih itu tidak akan ada artinya. Kasih yang kita gembar-gemborkan itu tidak mempunyai arti kalau kita tidak memiliki hidup yang selaras dengan firman Tuhan, tidak memiliki hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih yang seperti apa yang seharusnya kita munculkan di dalam kehidupan kita beribadah, yaitu kasih yang memperhatikan sesama, kasih yang mau rela memberi, kasih yang tidak hitung-hitungan, bahkan kasih yang mau berkorban bagi semua orang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah, sudahkah ibadah kita berkenan di hadapan Tuhan? Sudahkah kita menjalankan ibadah yang benar di hadapan Allah, atau kita menjalankan ibadah versi kita sendiri? Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ibadah online ini kita juga tidak tahu kita ini ibadahnya benar atau tidak. Mohon maaf, mungkin ada yang ibadah sambil tiduran, ada orang yang beribadah sambil makan-makan snack. Dipikir, tidak ada hamba Tuhan yang tahu aja Pak. Tapi ingat, Tuhan tahu enggak? Tuhan tahu. Tuhan lihat apa yang engkau lakukan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari kita memiliki ibadah yang benar. Dengan cara apa? Memelihara kehidupan kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Memiliki kehidupan yang selaras dengan firman Tuhan.
Dan jangan sampai Tuhan mengatakan ini, pergilah ke gereja dan lakukanlah yang jahat. Pergilah ke rumahku dan perbuatlah yang jahat. Jangan seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena pada saat itu Tuhan sedang murka dan tentu saja ibadah yang kita lakukan tidak menjadi sebuah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita di dalam kehidupan beribadah kita. Kita boleh tetap memiliki sikap ibadah dan kehidupan ibadah yang baik dan benar. Selain itu, kehidupan sehari-hari kita juga memiliki kehidupan sehari-hari yang baik dan benar. Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang Kristen seperti ini Bapak Ibu ya. Ada yang mengatakan kita ini orang Kristen tomat. Apa itu orang Kristen tomat? Hari ini tobat, besok kumat. Ya, saya berharap kita tidak menjadi orang seperti itu. Kita benar-benar menjadi orang yang konsisten di dalam hidup kita. Yaitu hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang telah kita miliki melalui Alkitab, dan kita bisa baca, kita bisa renungkan, dan kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kita dalam kehidupan kita dan ibadah kita, memiliki keserasian, memiliki keselarasan di dalamnya, dan biarlah melalui semuanya itu nama Tuhan yang dipermuliakan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, PA kita sampai hari malam ini sampai di sini. Saya berikan beberapa waktu kepada saudara untuk bertanya ya. Boleh Bapak Ibu di IG Bapak Ibu ada tanda tanya. Bapak Ibu bisa tuliskan di sana, saya akan bacakan dan saya akan berusaha jawab. Nah, sambil menunggu pertanyaan Bapak Ibu, saya akan putarkan instrumen. Oke, jika ada pertanyaan, mari kita akhiri PA kita pada malam hari ini dengan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sekali lagi mengingatkan kami, orang-orang yang melakukan ibadah di dalam kehidupan kami. Tuhan, seringkali kami menjadi orang yang giat di dalam melakukan ibadah kami,
atau boleh dikatakan kami giat di dalam melakukan kegiatan keagamaan kami, tetapi sesungguhnya Tuhan, Engkau mendapati bahwa kehidupan kami tidak selaras, tidak sama dengan ibadah yang kami lakukan. Kami menindas orang-orang yang lemah. Kami menghina orang-orang yang miskin. Kami menginjak-injak mereka. Oleh karena itu melalui firman-Mu kami diingatkan bahwa ketika kami melakukan kehidupan religius kami, kehidupan keagamaan kami, maka sudah seharusnya kami memiliki sikap yang benar di dalam kehidupan kami. Tentu saja sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ampuni kami jikalau Tuhan mendapati hal itu di dalam kehidupan ibadah kami. Dan hari ini kami mohon Tuhan yang memperbarui kami. Tuhan yang menolong kami. Untuk kami boleh memiliki kehidupan yang benar, yang selaras dengan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai berjumpa lagi di dalam PA di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.